selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang setia dimanapun berada. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat di hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Horas Syahaan beserta dengan seluruh para imam musik yang akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Dengan rasa syukur dan rasa sukacita yang tidak putus-putusnya, yang kami rasakan di pagi hari ini, karena berkat-berkat dan penyertaan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk kembali datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau menyucikan dan melayakkan kami untuk kami bisa datang menghadap Engkau. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Horas Syahaan. Tuhan, kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami percaya firman yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan biarlah bisa menjadi rema buat setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dan mengurapi seluruh penata layan yang turut ambil bagian hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan bisa menjadi dupa-dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online maupun yang belum bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan, kiranya Engkau yang melawat mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berbeban berat dan terikat oleh kuasa kegelapan Tuhan kiranya Engkau yang melepaskan, yang bermasalah Engkau yang akan memberikan mereka jalan keluar hingga mereka boleh memperoleh damai sukacita yang datang dari Tuhan. Dan saat ini kami juga sepakat untuk mengusir segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Kami mau satu hati, kami mau tolak, kami mau patahkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kemuliaan, kehormatan, kami mau kembalikan kepadamu Tuhan. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini juga, Tuhan kiranya Engkau yang akan menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Yesus. Berikan suara-suara untuk kemuliaan Tuhan Yesus, amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus
duka Sama-sama katakan. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Tarararararara. Tarararararara. Terpujilah Tuhan, amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 15. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada Dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat firman ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ini ungkapan kami di hadapan Tuhan. Kami menolak lupakan kebaikan Tuhan. Kami gak akan pernah lupakan kasih dan anugerahnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Amin, haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita sedang memuji Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang sudah menghantarkan kami di hari ini. Kami ada sebagaimana ada itu karena Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini sampai dengan selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi, Lukas 24 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. 2 ayat saja, namun semua perikop ini nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, melawan lupa. Sekali lagi, tema kita adalah melawan lupa. Berarti ada yang harus kita lakukan supaya kita tidak lupa. Di lain pihak, ada juga yang harus kita lakukan supaya lupa. Apa itu? Contohnya kebaikan kita kepada orang lain gak perlulah diingat-ingat. Betul? Apalagi sampai mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita buat kepada orang lain. Alah, coba dulu aku nggak tolong dia. Manalah mungkin hidup dia seperti sekarang. Begitu ditolong dia lupa. Nggak perlu. Ya Bapak Ibu ya, sekali lagi nggak perlu mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Kemudian apalagi yang harus kita lupakan. Sebisa mungkin kita melupakan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Betul? Apalagi orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Kemudian ya kita pun mungkin bukan manusia yang selalu benar.
pasti pernah salah. Oleh sebab itu, hal-hal yang harus kita lupakan itu, ya lupakan saja. Namun ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan, seperti tema kita pada hari ini, melawan lupa. Apa itu? Tentu nasihat orang tua atau pesan orang tua. Kemudian kebaikan orang jangan pernah dilupakan Bapak Ibu. Ya, jangan karena kebaikan orang udah ratusan tapi ketidakbaikannya satu, yang tidak baik-baik yang perlu yang selalu kita ingat. Nah, kemudian hal-hal apa lagi yang bisa kita lakukan supaya kita tidak lupa? Yaitu termasuk firman Tuhan kita tidak bisa lupakan Bapak Ibu saudara terkasih. Oh, kalau sampai kita lupa akan firman Tuhan, bisa bahaya, betul? Dan inilah yang ditentang keras oleh Yesus kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, yaitu Kleopas dan temannya itu. Di ayat yang ke-25 kata Yesus kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Kenapa Yesus berkata keras seperti itu? Karena jelas kedua orang ini lupa akan firman yang telah diucapkan oleh Yesus sendiri, bahkan akan firman yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, bagaimana Yesus akan mati dan bagaimana Yesus juga akan bangkit. Maka tidak heran Bapak Ibu, Yesus menegur kedua orang ini dengan keras. Mari kita lihat apa saja hal-hal yang sudah pernah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Saya baca di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini adalah nubuatan tentang kematian Yesus. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sudah ada dua. Kemudian tentang penyaliban, kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Sengaja saya baca Bapak Ibu untuk mengingatkan kita juga yang sedang menyaksikan acara ini. Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Ayat 9. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Mengingatkan kita bahwa Yesus juga disalib di antara penjahat, betul? Kemudian di mana lagi? Yesus mati bersama penjahat yang kita baca tadi itu. Bahkan di ayat 12 berkata, sebab itu aku membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Diingatkan kembali bahwa Yesus disalib di tengah-tengah penjahat. Kemudian mengenai jubah Yesus yang dibagi-bagi itu, kita juga bisa baca di dalam Matius pasal
27 ayat 35 bahwa tentara Romawi itu sedang mengundi jubah Yesus. Kemudian apa lagi? Tentang kebangkitan saya sudah baca tadi di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Nah, itu juga dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Artinya tidak ada kematian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak hanya itu, kita berbicara tentang nubuatan. Tetapi beberapa lama sebelum Yesus ditangkap, disalib, dan bangkit, Yesus juga mengulang beberapa kali tentang penderitaannya. Saya baca garis besarnya saja ya. Saya baca garis besarnya saja. Di dalam pemberitahuan akan penderitaan Yesus itu di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Jelas di situ perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Betul? Yesus jelas-jelas menubuatkan akan kematiannya. Kemudian pemberitaan kedua kita baca di dalam Matius pasal 22, pasal 17 ayat 22. Pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus, isinya kurang lebih sama. Kemudian pemberitaan ketiga itu ada di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan judul perikop yang sama, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Kurang apa lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana nubuat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus berbicara dengan tegas bahwa sesudah matinya hari ketiga Yesus akan bangkit. Sekali lagi, tidak heran kalau Yesus menegur dengan keras kedua orang itu. Menilik apa yang sedang terjadi dengan kedua orang itu berkenan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat mereka berbincang-bincang, bukan? Ya, mereka berbincang-bincang. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-14 berkata begini. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Betul? Ketika mereka sedang bercakap-cakap, dan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan dia. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya kan? Apa yang sedang kamu percakapkan? Loh, kamu nggak tahu. Mungkin kamu sendiri orang yang tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi baru-baru ini. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, layaknya mereka ini adalah komentator olahraga. Mereka hanya orang yang menyaksikan, tapi tidak pernah merasa ikut di dalam kejadian tersebut. Mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi mereka asik membicarakannya. Asik, bahkan di tengah-tengah keasikan mereka, sebenarnya mereka sedang takut. Dengan kata lain, bahwa mereka ini hanya membicarakan apa yang terjadi pada saat itu. Mereka benar-benar lupa total akan janji Kristus terhadap mereka. Karena Kleopas ini kalau tidak salah, Kleopas ini adalah punya istri Maria yang ikut juga melihat kubur Yesus yang kosong pada saat itu. Jadi Kleopas ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, coba kita lihat hal-hal yang wajar yang mungkin membuat orang bisa lupa. Yang pertama, kenapa orang bisa lupa? Satu, disebabkan karena kerusakan jaringan otak. Mungkin orang itu pernah terjatuh, atau mungkin orang itu pernah mengalami kecelakaan, atau bisa saja tanpa jatuh atau kecelakaan, dia jaringan otaknya bisa rusak. Kemudian orang itu bisa saja lupa hal-hal yang mungkin berapa tahun ke belakang, atau mungkin hal itu bisa mengalami kelupaan total. Nah, itu faktor pertama yang membuat orang lupa. Kemudian faktor apa lagi?
Bapak Ibu, yang bisa membuat orang lupa. Yang kedua adalah faktor usia. Bertambahnya usia, bertambah banyaknya pengalaman-pengalaman yang mereka alami, tapi berkurangnya daya ingat. Dan hal ini membuat orang banyak lupa. Coba deh tanya orang tua kita atau abang-abang kita, "Ma, Pa, masih ingat gak? Yang mana ya?" Jangan kita salahkan. Mungkin jaringan otaknya masih bagus, tetapi dia lupa karena banyaknya mungkin memori yang ada di otaknya. Tapi lupa seiring bertambahnya usia. Kemudian faktor apa lagi yang bisa membuat orang bisa lupa? Yang ketiga, adanya tekanan tertentu, Bapak Ibu, sehingga orang bisa lupa. Tekanan itu mungkin cukup menyerap memori dia, sehingga memorinya tertumpu kepada tekanan itu. Lantas ia lupa terhadap beberapa item-item tertentu karena ia fokus kepada hal-hal yang menekan tadi itu. Ada contoh-contoh tertentu yang membuat kita lupa karena kita mengalami tekanan. Seperti masa pandemi ini kita cukup tertekan, bukan? Bagaimana kita sampai kelupaan untuk, oh iya kita udah boleh bergereja kok, begitu kan? Tapi ada tekanan-tekanan tertentu yang mungkin membuat orang bisa lupa. Dan tekanan-tekanan inilah yang membuat kedua murid itu benar-benar lupa. Mereka berharap sebelum Yesus mati, mereka berharap Yesuslah yang memimpin mereka untuk memimpin bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa Yesus ini cocok sebagai pemimpin, bukan sebagai Tuhan. Kalau mereka mengingat Yesus itu adalah Tuhan, mungkin akan tertanam di hati dan pikiran mereka, di memori mereka, bahwa Yesus itu Tuhan. Lantas memungkinkan mereka untuk mereka akan mengingat apa saja yang sudah Tuhan pernah katakan ataupun nubuatkan. Tapi mereka hanya mengingat Yesus itu hanya sebagai pemimpin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Lantas lupa apa yang hal-hal penting yang Yesus katakan, yang berkenaan dengan kematian dan kebangkitan. Nah, faktor-faktor ini sangat memungkinkan untuk orang membuat lupa. Dan di titik inilah kedua murid ini, bahkan ke-11 murid yang lain tadi itu, mereka sebenarnya lupa apa yang pernah Tuhan Yesus katakan, bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Masih ingat Bapak Ibu, mereka ketakutan, mereka berkumpul saat Yesus menampakkan diri, betul? Bahkan Thomas dengan gayanya berkata, "Aku tidak percaya kalau ia sudah bangkit sebelum aku mencucukkan tanganku, mencucukkan jariku ke tangannya sekali-sekali, aku tidak percaya." Bayangkan, saya sharing dengan beberapa teman, saya katakan, "Pak, apakah wajah Yesus berubah saat ia bangkit?" Kayaknya tidak. Tapi tubuhnya tubuh kemuliaan. Tapi tubuh yang dapat disentuh. Dan itulah yang disentuh oleh Thomas. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa sebenarnya wajah Yesus itu tidak berbeda. Tapi karena ada ketakutan yang menyelimuti mereka, hingga ketakutan itu membuat orang lupa akan perkataan Tuhan. Hingga ketakutan itu membuat orang lupa akan janji Tuhan. Hingga orang itu lupa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan benar, itulah yang dialami oleh kedua orang ini. Nah, hal-hal inilah yang harus kita lawan Bapak Ibu. Supaya kita tidak boleh melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Seperti pujian kita tadi itu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Karena kasih Tuhan itu setinggi langit, nggak mungkin kita bisa melupakan kasih Tuhan. Tapi nyatanya banyak orang yang lupa akan kebaikan Tuhan, dan inilah yang harus kita lawan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melawan lupa?
Jawabnya, ingat sumbernya. Ingat sumbernya ini saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama, rajinlah berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, ada pujian Tuhan hanyalah sejauh doa, katanya. Ya benar. Semakin sering kita berdoa kepada Tuhan, semakin sering kita bercakap-cakap kepada Tuhan, maka semakin peka kita terhadap apa yang Dia firmankan. Makin sering kita berdoa kepada Tuhan, makin sering kita berkomunikasi kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal suara Tuhan dibanding suara kita atau suara yang lain-lain. Sekali lagi, semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin sering kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Maka kita akan semakin peka terhadap apa yang Tuhan pernah janjikan. Oleh sebab itu, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan dalam bentuk apapun, dalam bentuk doa, dalam bentuk pujian, dalam bentuk apa saja Bapak Ibu yang memungkinkan hubungan itu tidak pernah terputus, yang memungkinkan hubungan itu tetap intens, sehingga besar kemungkinan ketika kita membangun hubungan yang intens dengan Tuhan, maka semakin kita membina hubungan itu, maka kita semakin akan erat, maka kita akan semakin banyak mengingat akan janji-janji Tuhan, apa yang sudah pernah Ia janjikan kepada kita, Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, itu poin pertama. Ingat sumbernya. Yang pertama, rajinlah berdoa dan atau berkomunikasi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya kita semua pada hari ini. Kapan kali terakhir kita berkomunikasi dengan Tuhan? Mungkin kita berkata, baru aja. Oke, baru aja. Coba kita tanyakan, komunikasi apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Apakah komunikasi yang beragam? Seakan-akan kita berbicara seperti antara anak dengan bapak, Pak, apa kabar? Baik, apa sehat terus ya? Kebayang nggak kalau kita ketemu kepada orang tua kita, anak-anak kita ketemu dengan kita tiap hari, Pak bagi duit, Pak bagi duit, Pak bagi duit. Mungkin nggak apa-apa anak kita beri aja. Tapi yuk, mari kita ciptakan komunikasi yang beragam. Tidak hanya minta-minta, bersyukur, oh Tuhan terima kasih kalau kami ada seperti sekarang, itu karena Tuhan. Betul. Poin pertama, ciptakan komunikasi yang intens dengan Tuhan. Poin kedua, yang harus kita lakukan supaya kita bisa melawan lupa akan semua kebaikan Tuhan, yaitu ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, yang melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, poin kedua, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita melawan lupa? Poin kedua adalah ingatlah akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha dahsyat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, hingga kita ada sekarang. Ingatlah itu. Jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, Saudara. Mereka baru berjalan di Laut Teberau karena Musa membelah laut itu. Beberapa hari kemudian mereka mengalami haus dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Bayangkan, baru beberapa hari Alkitab mencatat, tapi mereka lupa kepada Tuhan. Saya bayangkan, bukan? Apa perlu Tuhan harus membuat kita merasakan mana tiap hari, makan daging tiap hari supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan? Tapi di titik itu pun orang Israel melupakan kebaikan Tuhan. Masa kita hidup karena mukjizat? Betul. Itulah Tuhan sering menghindar dari orang banyak, karena orang banyak itu ikut Tuhan hanya karena tanda atau mukjizat, bukan karena aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo ingat kebaikan Tuhan. Ingat perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Saya pribadi kalau menceritakan kebaikan Tuhan, mungkin durasi khotbah saya akan bertambah lama. Tapi bagaimana Tuhan menyertai keluarga kami di tengah-tengah rasa kesedihan yang kami rasakan. Kemarin baru teringat ngobrol dengan istri, kok bisa kita lalui ya? Ya kan kita berdoa terus, mengingat bahwa Tuhan itu baik. Kemudian banyak juga pendeta-pendeta atau teman-teman yang menguatkan kami. Dan para pendeta itu pun bercerita bagaimana pekerjaan Tuhan dahsyat di dalam setiap diri hamba Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah terkasih,
Yuk, ingat semua kebaikan Tuhan. Mungkin kalau kita buat list satu-satu apa kebaikan Tuhan kepada kita, mungkin Bapak Ibu yang lebih banyak dibanding apa yang saya alami dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada satu pujian, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Begitu banyaknya berkat Tuhan. Tapi suatu hari yang kelam, kita mungkin mengalami hal yang tidak pernah kita bayangkan. Baru sekali itu aja bulan ini, terus kita melupakan kebaikan Tuhan yang maha dahsyat, yang maha ajaib, yang kita alami selama ini. Gimana sih Tuhan? Aku kan sudah rajin datang kepada Tuhan. Aku kan sudah begini, aku kan sudah begini. Aku doa, aku ikutin ibadah tengah minggu, aku ikutin doa tiap Jumat malam, aku ikutin semua ibadah-ibadah. Bahkan aku sering menonton ibadah dari gereja-gereja lain. Tapi apa yang aku rasakan Tuhan? Apa yang aku alami Tuhan? Lah, tiap hari dia merasakan kebaikan Tuhan. Yuk, poin kedua, supaya kita bisa melawan lupa tersebut. Ingat apa kebaikan Tuhan. Ingat apa perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Poin ketiga, poin terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melawan lupa? Rajinlah membaca firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita ingat firman Tuhan, tapi kita jarang membaca firman Tuhan? Betul? Betul ya? Orang yang membaca pun Bapak Ibu suka lupa. Bahkan sejujurnya, kita ingat beberapa hal, itu karena Roh Kudus ingatkan loh Bapak Ibu. Apalagi orang yang jauh dari Tuhan, apalagi orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana mau ingat kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Nggak heran kalau Yesus menegur kedua orang ini dengan keras. Bagaimana kalian lupa betapa lembannya hatimu? Kamu lupa apa yang pernah dikatakan oleh para nabi. Nah, poin ketiga ini, mari yuk banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Seberapa? Tentukan porsi. Tuhan, aku sanggupnya 5 pasal. Silakan 5 pasal. Tapi Tuhan kebanyakan, bisa nggak 1 pasal? Monggo, asal baca firman Tuhan, jangan asal baca. Apa katanya? Baca, kemudian berdoa, renungkan. Semoga firman Tuhan itu menjadi rema buat kita pada hari itu. Nah, enaknya apa? Kalau dulu kita kan rajin membeli buku renungan harian. Banyak kan? Mana surgawi, ada renungan harian, ada renungan pagi. Banyak sekali. Bahkan gereja-gereja tertentu juga mengeluarkan renungan harian. Kita nggak perlu lagi membeli. Klik, baca. Dari gereja manapun, dari literatur apapun, silakan baca firman Tuhan. Banyak menawarkan bacaan-bacaan yang sangat bagus. Sekali lagi, nah bagaimana kita bisa ingat akan perkataan Tuhan, tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan. Tuhan izinkan kita hari ini kebanyakan di rumah. Bukan mungkin, tapi supaya kita lebih banyak bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi, Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa pandemi sekarang ini. Puji Tuhan, hari Kamis yang lalu Presiden Jokowi mengumumkan bahwa tidak hanya di Asia, tapi Indonesia terbaik di dalam penyembuhan pasien COVID-19. Tapi kita jangan lengah ya Bapak Ibu ya, kita jangan lengah. Kita tetap menjalankan protokol 3R+2M itu. Tapi sekalipun kita kebanyakan di rumah, sekali lagi, Tuhan izinkan kita untuk kita semakin banyak bergaul dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Saya agak pesimis Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan sesering mungkin. Saya agak pesimis Bapak Ibu ketika kita tidak pernah mengingat perbuatan Tuhan atau hanya sesekali saja.
Saya agak pesimis Bapak Ibu, ketika kita rajin malas-malas membaca firman Tuhan, lalu mencoba melawan lupa akan semua kebaikan Tuhan, bagaimana mungkin? Betul. Oleh sebab itu, supaya kita bisa melawan lupa, supaya suatu saat nanti Tuhan tidak menegur kita dengan keras. Hai kamu jemaat Grip, betapa lambatnya hatimu. Ingat, setiap Rabu kamu mendengarkan firman Tuhan, setiap hari Minggu kamu mendengarkan firman Tuhan, tapi kamu lupa apa yang saya katakan. Kamu lupa apa yang pernah difirmankan oleh pendeta-pendeta yang khotbah di Gereja Rasul Indonesia Berkat. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Nah oleh sebab itu mari kita lawan lupa dengan cara 3 hal yang tadi itu. Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita, yang setiap saat berjalan seiring berjalannya kehidupan kita, seiring itu pula berjalan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Masa kita lupa? Kemudian yang ketiga, rajin-rajinlah kita membaca firman Tuhan. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, besar kemungkinan kita akan ingat semua pesan-pesan firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami tidak lupa akan Tuhan yang sudah berbuat banyak kepada kami. Ada hal yang membuat kami mungkin lupa Tuhan. Mungkin rusaknya jaringan di otak kami, atau usia yang bertambah, atau mungkin ada hal-hal yang menekan kehidupan kami sehingga kami lupa akan banyak hal. Namun hari ini kami diingatkan bagaimana caranya melawan lupa. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami rajin-rajin berdoa. Yang kedua, kami mengingat akan kebaikan Tuhan, akan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Dan yang ketiga, supaya kami melawan lupa, kami harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Doaku kepada kami yang mendengarkan akan firman-Mu ini ya Tuhan, Engkau meterangkanlah di dalam loh hati kami, agar firman-Mu ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami atas firman Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan kasih, persembahan perpuluhan, atau pemeliharaan rumah Bapak, silakan Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut. Dan kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk membaca warta sepekan gereja kami, sehingga Bapak Ibu bisa tahu info-info apa saja serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Terima kasih. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat waktu yang sudah Ibu Bapak berikan buat menyaksikan acara ini. Kemudian terima kasih juga atas persembahan yang sudah diberikan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berutang atas orang-orang yang sudah berbuat baik kepada gerejanya, berbuat baik kepada Tuhan sendiri. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk kita menyaksikan renungan tengah minggu lewat Facebook tiap hari Rabu jam 7:30. Kemudian kita ada doa setiap Jumat malam 7:30 juga. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak bisa terlibat dalam doa itu, nggak apa-apa, titipkan doa aja. Saya minta tolong didoakan dong, saya minta tolong doakan dong, bahkan terlibat juga nggak apa-apa. Kemudian ibadah kita tiap hari Minggu seperti ini, dan buat anak-anak sehabis ibadah ini jangan lupa untuk anak-anak ikut ibadah sekolah minggu ya, ibadah Aba Berkat ya. Ya, itu pengumuman kita hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di akhir ibadah kami ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau lah ya Tuhan, ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Diberkatilah orang-orang yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pakailah setiap para pelayan yang rajin, setia di dalam mendukung pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Berkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa, mendukung, menopangkan bangsa, khususnya pemerintahan kami pada saat ini, di tengah-tengah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, bahkan para jajarannya ya Tuhan. Begitu juga dengan pemerintahan daerah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami. Pakailah setiap pemerintahan kami ini Tuhan, di dalam membuat keputusan-keputusan yang terbaik buat rakyat. Berkati dan pakai mereka dengan kerjasama yang baik ya Tuhan. Secara khusus di dalam menjalankan roda perekonomian di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, mereka semakin berhikmat oleh karena Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati akan para medis kami yang terus bekerja untuk membuat banyak lagi yang semakin sembuh. Dan berkati mereka agar semakin berkurang, bahkan tidak ada lagi para medis kami, tenaga medis kami yang terpapar akan virus corona ini. Berkati juga untuk pemberian vaksin yang sudah diberikan kepada sebagian kecil masyarakat ini ya Tuhan, agar vaksin itu lebih cepat daya fungsinya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami untuk mendatangkan atau membuat vaksin itu bisa lebih cepat lagi untuk semua rakyat Indonesia bisa bersama-sama merasakan vaksin ini ya Tuhan. Berikan juga kami kesadaran yang tinggi kepada masyarakat ya Tuhan, khususnya buat kami yang sudah divaksin, agar kami juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Terlebih mereka yang belum divaksin, agar kami lebih menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bahkan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar dan menjauhi kerumunan, sehingga semakin kecillah orang-orang yang terpapar virus corona ya Tuhan, dan sebaliknya semakin banyak orang-orang yang disembuhkan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, berkati gereja-gereja yang saat ini beribadah ya Tuhan, baik secara online maupun tatap muka. Tuhan memberkati akan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-gereja Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami saat ini. Memberkati kami ya Tuhan, memberikan kami kesatuan hati di dalam tim pelayanan kami. Berkati hamba-Mu, gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean, di dalam setiap kerinduan dan pergumulan hatinya. Tuhan yang tahu. Tuhan mampukan dia di dalam dia bisa membagi waktu antara melayani, antara bekerja dan kuliah. Tuhan memberkati dia. Tuhan yang tahu apa yang ada di pikirannya Tuhan. Engkau adalah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-Mu ini. Berdoa untuk Pendeta Yesua Jab, dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Bekerja, dan itulah ladangnya hamba-Mu ini ya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan dia bekerja. Pakai dia sehingga menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Berkati keluarganya
Berkati Buteli, berkati Winnie, dan berkati Tante Ana ya Tuhan. Bahkan untuk keluarga hamba, istri dan anak-anak Engkau berkati. Kami semua, majelis yang ada, para penatua, para diaken, para pengurus, Tuhan berikan kami kesatuan hati untuk melayani Tuhan, memberikan terbaik lewat gereja ini. Tak lupa berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang menjadi solusi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekali lagi hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati hari-hari mereka, berkati pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, ada yang sudah menjalani ujian dan ada yang sebentar lagi akan menjalani ujian. Khususnya mereka yang akan naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan orang yang tamat SMA akan masuk ke dalam perguruan tinggi. Tuhan yang memberkati sehingga mereka masuk ke sekolah atau perguruan tinggi yang mereka idamkan. Terpujilah nama Tuhan. Di atas semua itu kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, bagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menerima doa berkat. Saya ajak semua berdiri. Pulanglah dan ingatlah firman Tuhan hari ini. Jangan keraskan hatimu, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.